Inilah dzikir penumpas kezaliman. Jika dibaca 100 kali dengan kaifiah yang benar, membuat orang zalim menerima balasan pedih dari Allah, bisa hancur dan binasa. Ini bukan tontonan aman, ini peringatan bagi hati yang pernah dihancurkan. Pernahkah engkau difitnah, dijatuhkan diam-diam, atau ada yang berharap hidupmu runtuh? Jika iya, pahami baik-baik, zikir ini bukan amalan biasa. Ia hanya digunakan saat batas kesabaran telah dilewati. Saat dibaca dengan hati yang ikhlas, niat jahatnya padam, rencananya runtuh, dan kezaliman itu berbalik menimpa pelakunya sendiri. Dan hari ini saya ijazahkan kepadamu, jadi jangan di-skip. Satu lafaz yang terlewat bisa melemahkan balasan yang sedang bergerak. Apa dzikir itu dan bagaimana cara mengamalkannya dengan benar? Ikuti video ini sampai akhir, karena satu urutan yang terlewat bisa mengubah dampak dari amalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kula mukhlaq. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga pemirsa semua diberkahi hidupnya, dilapangkan rezekinya, dilindungi dari segala keburukan, dan menjadi keluarga sejahtera dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena satu klik darimu bisa menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, dalam kitab Manba'u Usulil Hikmah, karya seorang ulama, guru spiritual yang agung, sekaligus seorang sufi ahli hikmah, yaitu Syekh Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Buni rahimahullah, bahwa ada satu amalan yang tidak diberikan kepada semua orang. Ia hanya diajarkan ketika kezaliman sudah benar-benar menghantam hidup seseorang. Para ahli hikmah mengatakan, ketika amalan ini dibacakan dengan kaifiah yang benar, hati orang zalim itu akan diguncang oleh ketakutan yang tidak terlihat. Ia akan mulai gelisah, ingat satu persatu perbuatan zalim yang pernah ia lakukan, seakan-akan ada bayangan besar yang mengikuti langkahnya. Dan seringkali dengan izin Allah, hatinya orang zalim itu digerakkan untuk mencari orang yang ia sakiti, untuk meminta maaf, memohonkan ampun, bahkan menangis menyesali perbuatannya. Namun jika ia tetap berkeras hati, tetap sombong, tetap menantang hukum Allah, maka tunggulah saat itu balasan langit segera turun tanpa ampun. Dia bisa hancur dan binasa. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, ini ada kisah yang bisa menjadi bahan renungan agar kita jangan berlaku zalim. Pernah ada seseorang lelaki menghadap Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, dan lelaki itu menuturkan kisah kelamnya. Dia seorang pedagang, telah difitnah habis-habisan. Bahkan ia dituduh telah curang mengurangi timbangan dagangannya, padahal itu tidak pernah dia lakukan. Namanya dihancurkan, rezekinya diputus, bahkan keluarganya dijauhkan darinya. Ia sudah tidak punya daya lagi. Lalu Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni pun mengajarkan pada lelaki itu untuk membaca zikir ini, membuka pintu langit, menolak kezaliman. Dan dalam hitungan hari, orang yang menzaliminya tumbang jatuh sakit oleh perbuatannya sendiri, tanpa ia membalas, tanpa ia mengangkat satu jari pun. Itu sebabnya amalan ini dikenal sebagai zikir penumpas kezaliman. Dan hari ini dengan izin Allah, saya ijazahkan kepadamu cara mengamalkannya secara lengkap. Jika engkau pernah difitnah, dijatuhkan nama baikmu, dirusak rumah tanggamu, disakiti anggota keluargamu, diambil hartamu dengan zalim, atau dibunuh karaktermu tanpa sebab, maka amalan ini wajib kau baca, karena ini adalah senjata langit yang diturunkan khusus sebagai orang yang terzalimi. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, menurut para ulama ahli hikmah,
Amalan zikir penumpas kezaliman ini sangat mudah diamalkan. Amalan ini sudah menjadi bacaan rutin bagi saya dan tidak lebih dari 10 menit bisa saya tuntaskan dengan hati yang tenang. Baca di waktu yang mustajab, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, selama 7 hari berturut-turut hingga lenyap kezaliman di kehidupanmu. Berikut kaifiahnya. Sebelum mengamalkan doanya, engkau harus membaca sholawat kepada nabimu minimal 1 kali. Karena dengan membaca sholawat terlebih dahulu, maka hatimu akan diberikan ketenangan, kesejukan, dan istimewanya doa amalanmu berikut ini akan langsung menembus hijab pintu langit. Yang pertama, bacakan Al-Fatihah 1 kali. Tujukan kepada orang yang zalim kepadamu dengan membacanya seperti ini: khususon illa ruhi wal jasadi. Kemudian sebutkan nama orang yang zalim tersebut, kemudian membaca Al-Fatihah hingga selesai. Yang kedua, bacalah doa pembuka Asmaul Husna ini dibaca 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah lahul asmaul husna. Ini artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya kerajaan dan segala puji. Di tangannya segala kebaikan, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang memiliki nama-nama terindah. Kemudian yang ketiga, baca zikir penumpas kezaliman ini. Anda baca Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Dzal Batsis Sadid. Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Dzal Batsis Sadid. Ini dibaca 100 kali. Ini artinya, wahai Allah yang maha perkasa, wahai Allah yang maha mengalahkan segala musuh, wahai Allah yang memiliki siksaan yang sangat keras. Kemudian Anda tutup bacaan 100 kali tadi dengan doa penutupnya ini 1 kali. Kut haki miman dolamani wa'ada alayya. Kut haki mimman dolamani wa'ada alayya. Ini artinya, ambillah hak kami dari siapapun yang menzalimi dan melampaui batas terhadap kami. Jika engkau telah mengamalkan zikir ini sesuai urutannya, serahkan sisanya kepada Allah. Mulai saat ini, membalas kezaliman itu bukan lagi tugasmu. Semoga Allah melepas segala keburukan dalam hidupmu, mempermudah segala urusanmu, berlimpah ruah rezekimu. Like video ini dan subscribe agar tidak ketinggalan amalan rahasia lainnya yang bisa membuat hidupmu bangkit kembali. Semoga jadi jalan kita menuju keluarga sejahtera dan bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.